Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya Kurnia Trestuti dan teman saya Ginanjar Setiawan dari program studi S1 Akuntansi akan membahas mengenai bahasa. Pertama-tama, apa sih itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Definisi lain mengatakan bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu ujaran bahasa memiliki makna. Bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Contohnya seperti kata kuda, melambangkan seekor binatang berkaki empat yang kuat. Namun tidak bisa dijelaskan mengapa binatang tersebut disebut dengan kuda. Penyebutan kuda ini tentunya memerlukan konvensi dari suatu kelompok sosial yang sepakat untuk menyebut binatang besar berkaki empat yang kuat itu adalah kuda. Itulah mengapa bahasa dikatakan juga bersifat konvensional. Bahasa dapat diungkapkan secara lisan dan tulisan maupun isyarat. Metode pengungkapannya bisa dengan bicara, tulis, ketik, ataupun kode untuk menerjemahkan atau menyampaikan maksud dan informasi linguistik. Beberapa ahli memandang bahwa bahasa sebagai awal dari perkembangan kognitif ke eksternalisasinya untuk mencapai tujuan komunikatif yang terjadi kemudian pada evolusi manusia. Melalui komunikasi, kita akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Dengan kata lain, bahasa sangat berperan dalam perkembangan manusia. Bahasa dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat berkomunikasi dalam konteks sosial. Untuk itu, kita harus belajar pragmatik atau aturan yang tepat dalam penggunaan bahasa yang berkenaan dengan situasi sosial yang kita hadapi. Sebenarnya, asal mula adanya bahasa pada spesies manusia belum memiliki kesepakatan umum yang pasti, karena kurangnya bukti langsung atau informasi yang membenarkan kapan sebenarnya awal bahasa pada spesies manusia itu dimulai. Mengenai bahasa ini selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Ginanjar Setiawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Setiawan dari Fakultas Ekonomi Akuntansi. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan dari Kurnia tentang pengertian bahasa dan perkembangan bahasa. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahasa dan fungsi bahasa. Oke, lanjut saja. Jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan pokok pembicaraan dan berdasarkan media pembicaraan. Berdasarkan pokok pembicaraan dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Kemudian berdasarkan media pembicaraan, yaitu ada bahasa lisan yang meliputi ragam bahasa cakapan, yaitu ragam bahasa yang biasa dipakai sehari-hari yang tidak bersifat resmi. Kemudian ada ragam bahasa pidato yang biasa dipakai saat berpidato di muka umum, yang isinya tentang penegasan yang bisa diterima oleh pendengar. Kemudian ragam bahasa kuliah yang biasa dipakai pada saat pembelajaran antar mahasiswa dan dosen. Kemudian ada ragam bahasa panggung yang biasa dipakai pada saat membawakan acara dan mengisi acara di atas panggung yang bisa diterima oleh penonton. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi utama bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai
alat berinteraksi dengan manusia, alat berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain itu, bahasa juga memiliki arti penting. Ragam bahasa lisan bisa lebih ekspresif, di mana mimik dan intonasi serta gerakan tubuh menjadi satu untuk mendukung berkomunikasi sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalam.